Selamat pagi, shalom. Dan malam-malam. Shalom. Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Mari kita tenang. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita arahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mari beribadah malam. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk mengenang dan menghayati kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Dalam penghayatan akan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya itu, hendaklah kita semakin dekat dalam iman kepada Kristus. Dalam tuntunan tema iman yang dibaharui, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan meresponi panggilan Tuhan dan memuliakan Dia sambil menjadikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil jemaat kita sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
sejarah bagi kamu sekalian. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita masuk dalam masuk pembalasan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dibacakan secara pembalasan ayat yang ke dalam oleh kaum perempuan dan seluruh kaum laki-laki. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siaran. Laki-laki, aku melayanikan mataku ke gunung-gunung. Pertolongan ia dari Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjaramu tidak akan terlama. Sesungguhnya menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu. Tuhanlah naunganmu saat aman-amanmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita sambut dengan menjadikan ke gunung-gunung dunia ke arah matahari. Saudara-saudara, kita akan membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 adalah perintah mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan dunia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita sambut firman Allah, kita mengasihi. Sekalipun diriku berkata kita hidup bersama-sama.
karunia bertubuhan, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, di Prapaskah yang kedua ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita dan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Sungguh perjalanan ini tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikian dengan segala pikiran kita yang buruk terhadap sesama, tutur kata yang sering menyakiti hati sesama kita, bahkan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak. Itu semua tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, membaharui hidup kita yang berdosa ini, marilah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita sambung berdosa dan menjadikan bukan Kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berilah anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan kasih Tuhan, saat ini kita memberikan kesempatan kepada Tuhan sebagai kita. Kita dengan tenang bersama kita dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada harapannya yang tulus.
sambil mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan bagi puji pada surga. Hari ini di kesempatan dari Marco memberikan amplop persembahan sebenarnya di depan, dimulai dari seperti saya.
Mari kita berdoa. Bapa kalau di surga, saat ini Bapa kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu, oleh karena kami merasakan kasih-Mu yang selalu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah minta kami dalam mengerjakan pekerjaan masing-masing, dan dari pekerjaan itu kami boleh berkati asal kepadamu. Dan sebagian dari berkat itu kami persembahkan kepada Tuhan ini, baik milik persembahan bulanan maupun persembahan mingguan. Berkat mengenai persembahannya Bapa, untuk dijadikan sebagai salah satu syarat untuk penyebaran dosa kerjamu di jemaat kami. Juga untuk dipakai untuk mendukung program jemaat kami. Dan berkat-Mu yang masih kepada kami, tuntun kami untuk menggunakannya sesuai. Ampunkan dosa kami. Terus berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita nyanyikan puji Tuhan semesta karena dibacakan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami datang kepadamu membawa segala kehidupan kami. Kesadaran kami bahwa hidup ini Tuhan adalah anugerah Tuhan kepada kami. Dalam persekutuan kami di rumah-Mu yang kudus pada membaca, merenungkan dan mendengarkan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Kami berseru biarlah kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk memahami apa kehendak Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini, untuk kami nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Allah Bapa di dalam surga. Berkati persekutuan kami Tuhan, dan berkati kami semua, dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik, sedang jemaat kasih Tuhan, untuk bacaan kita yang pertama dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu
dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Amin. Firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya ke-13 sampai 17. Perikop pembacaan kita, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa menurut jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat yang ke-13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan muka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Injil Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata,
Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surga? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak-Nya. Amin. Firman Tuhan, firman Allah jaya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di minggu Prapaskah yang kedua, saya tadi mematikan lilin, berarti lilin yang mati di depan ada dua, berarti kita masuk ke dalam minggu yang kedua, dan masih ada 4 minggu kita masuk dalam merenungkan tentang Paskah sampai Prapaskah sampai dengan Paskah. Dan di minggu Prapaskah ini kita diberi tema iman yang dibaharui. Kapatonganan dibaharui. Kapatonganan dibaharui, iman yang dibaharui. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Menarik tema kita di
minggu yang kedua Prapaskah, iman yang dibaharui. Iman yang dibaharui atau tema ini lahir dari bacaan utama kita dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 tadi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya dalam diri kita, iman yang seperti apa yang dibaharui itu? Iman yang bagaimana yang iman yang dibaharui? Dalam bacaan kita pada saat ini diberikan kepada kita penjelasan lebih jelas dan secara terbuka disampaikan kepada kita bahwa iman yang bagaimana yang dibaharui. Saudara-saudara, perjumpaan Nikodemus dengan Yesus dalam bacaan ini, ada tanya jawab yang terjadi, ada diskusi yang terjadi, bahkan secara jelas juga Nikodemus dijelaskan, disampaikan siapa sebenarnya Nikodemus. Mata akalan dan papasan tadi bukan ada indah kata yang Nikodemus. Dia bukan hanya sebagai orang Yahudi, bukan saja hanya sebagai pemuka agama, dia adalah Sanhedrin. Dia juga adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Jadi Nikodemus adalah orang yang amat penting di bangsa Yahudi pada saat ini. Ia memiliki status dan kekuatan politik yang luar biasa. Tidak sembarang kalau ia keluar dan sebagainya. Tetapi dalam bacaan kita pada saat ini, ia pergi berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika ia bertanya kepada Yesus tentang iman, tentang lahir kembali, apa yang terjadi? Ia memahami bahwa lahir kembali itu dengan pola dan pikiran yang ada pada benak. Ia tidak memahaminya dalam kerangka melihat kepada tindakan atau apa yang akan terjadi, dan ia hanya fokus kepada pemikiran tentang apa yang ia ketahui. Seorang tokoh agama ini, seorang yang betul-betul mengetahui tentang hukum Taurat dan Alkitab, ia hanya memahaminya secara letter atau tertulis bahwa demikian dan sebagainya. Pokoknya singkat kata bahwa Nikodemus adalah orang yang memahami tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang aturan-aturan yang ada di dalam keagamaan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Yesus? Ia justru diperhadapkan dengan persoalan yang begitu banyak hal yang ia tidak paham. Jadi di sini memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kita yang menyatakan hari ini adalah orang yang beriman. Bapak Ibu dan saya dikoreksi hari ini, apakah betul-betul iman yang kita miliki adalah iman yang dibaharui oleh Roh dalam kehidupan kita. Tasyar karena iman tege babai. Bilang nanti noka ke tanah susi todani. Sehingga kita melatar belakanginya dengan kata iman. Bahwa semua yang dilakukan iman dan iman. Tidakkah seperti yang terjadi dalam bacaan ini? Nikodemus memperlihatkan kepada kita bagaimana kerendahan hati
tidak mau belajar tentang firman. Mak di sini ditandai oleh dunia nokat diadai dan sebagainya. Oh paling susi banget. Ya, hari ini mau mengkritik iman yang ada pada diri kita. Bahwa bagaimana sebenarnya iman kita hari ini? Apakah sungguh dibaharui? Apakah iman kita fokus kepada Kristus Sang Juru Selamat? Ataukah iman berdasarkan pandangan kita sendiri? Saudara-saudara, Abraham dipanggil. Ia dipanggil dari tempat di mana ia menikmati sukacita hidup. Saudara-saudara, Abraham dipanggil apa Abraham? Dia bukan orang miskin. Dia bukan orang biasa. Ia adalah seorang pedagang yang menikmati luar biasa hidupnya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, Abraham dipanggil umur 75 tahun. Dan pemirsa umur 75 tahun ini. Dan ada kota di Roma kita umur 75 tahun. Kalau kita dipanggil apa alasannya? Abraham dalam bacaan kita ia tidak mengatakan namanya apa Tuhan. Tetapi ia menerima panggilan itu. Ia bukan hanya menerima saja, tetapi di situ memperlihatkan kepada kita bahwa ada keyakinan yang sungguh yang lahir dari dirinya, bahwa ketika Tuhan memanggil, ia memanggil dan ia memberikan sesuatu yang luar biasa. Dalam bacaan kita selanjutnya di ayat 2 dan ayat 3, ia memanggil Abraham. Abraham tidak tahu tempatnya ini, dia hanya pergi. Itu karena tumbuhnya iman kepada Allah. Iman yang ia miliki bukan iman karena berdasarkan dirinya, tetapi iman yang berdasarkan Allah. Iman yang berdasarkan apa tentang Allah bagi dirinya. Ia mau menerimanya karena Allah. Lalu Abraham menerima itu dan ada janji Allah di dalamnya bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan bukan hanya sebagai bangsa yang besar, tetapi engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Yang betul, yang bersama yang menjadi itu bulan berkat, menjadi berkat bagi orang. Susi atau persembayangan. Biasakan di masa yang diajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Penampilan tidak berkat, ya kan? Ini sudah 2 kali saya sampaikan. Jadi kalau berdoa, doa makan, jadilah berkat bagi orang. Jangan ajak orang pergi itu jadi berkat bagi kita sendiri. Nah, salah ya toh. Kita yang didolong nama tahu. Ya, sosial toh. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih pada Tuhan. Jadi dalam bacaan kita atau dalam cerita kita hari ini, dalam prapaskah yang kedua kita mau diajarkan tentang iman yang dibaharui. Iman yang dibaharui ini memperlihatkan kepada kita ternyata iman yang didasarkan pada Kristus. Iman yang mau menerima perubahan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, biasa juga Pak siapa yang kurang mirangnya kita naik. Maukah kita berubah? Susi bang totong kita dari dulu sampai sekarang begitu saja, tidak ada hubungan maju. Itu dulu maju yang mana? Oleh karena itu orang-orang yang demikian, jika memiliki paham yang demikian, ia adalah orang yang memiliki iman yang stagnan atau yang berada pada posisi sampai di situ, sampai selama-lamanya. Ia tidak mengalami perubahan untuk menyatakan sebuah tindakan dalam kehidupan.
Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, yakni mengingat kembali peristiwa Yesus di sana. Dan di situ pengorbanan yang luar biasa bagi kita sebagai orang dari Allah lewat Yesus Kristus bagi kita, untuk mengingat dan mengimani bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan yang sempurna yang dinyatakan kepada kita. Di sini juga cerita tentang Nikodemus, Bapak Ibu saudara-saudara. Di sini juga cerita tentang Nikodemus disampaikan dan diceritakan kepada kita bagaimana iman yang dibaharui itu setelah perjumpaan dengan Yesus. Iman yang dimiliki ini berubah dan berbuah ketika Yesus mati. Kita bisa baca ketika Yesus sudah berada di atas salib dan ia mati, dan apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Ia mengambil mayat Yesus lalu ia menguburkannya pada tempatnya. Dan apa yang dilakukan? Ia menyiapkan segala rempah-rempah. Dan saya mencoba menjumlahkan keharu dan mur itu, kalau diuangkan sekitar 3,5 miliar. Jadi yang kita paling pertama adat orang Toraja nama sundur tusarana inde uang Yesus Nikodemus kena alu ramusolo sapurandana sabab dia mengambil lalu dia menempatkan pada posisi yang terhormat Yesus dan ia pada dan itulah kebudayaan orang-orang Yahudi. Ia tidak mau Yesus dimakan oleh burung-burung. Ia tidak mau Yesus mengalami hal ini, sehingga iman yang dibaharui berbuah lebat. Dan itu bukti bagi kita bahwa perjumpaan yang terjadi pada tengah malam adalah perjumpaan yang membawa perubahan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Salah satunya adalah ibadah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah perjumpaan yang terjadi itu telah memberikan hasil dalam kehidupan, telah mengubah kita, ataukah kita masih hanya memahami bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang hanya beribadah, iman yang hanya kemana orang beribadah kita pergi, dan tidak didasari oleh iman yang berubah atau iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu dan saya. Kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini karena betul adalah iman yang kita miliki, iman yang mau berubah dalam kehidupan kita. Jadi perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam Prapaskah yang kedua, adalah sebuah perenungan kepada kita tentang perjalanan iman kita, bahwa mesti iman kita selalu berubah di dalam kehidupan ini, berubah sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus, bukan berubah sesuai dengan keinginan kita, tetapi berubah sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan yakinlah bahwa ketika kita datang dan terus berjumpa, baik secara persekutuan pribadi dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Roh Kudus akan mengubah kita, memberikan paham tentang bagaimana beriman di dalam kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat itu. Kita merenungkan kehidupan kita. Iman seperti apa yang ada pada diri saya pada saat ini? Apakah iman yang memang sudah dibaharui, yang melihat segala sesuatu dari sudut iman, melihat segala sesuatu itu dengan baik, memaknainya dengan positif dalam kehidupan ini, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Itulah iman yang dibaharui. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus pada saat ini. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan merai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut ditampakkan dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan, lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Ini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekuatan. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidup. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan lewat perjamuan ini di atas kasih dan kebaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berseru kepada. Amin. Kita menyanyi pada kaki salib Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang bersama-sama dikasih oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini adalah hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan Kristus dan persekutuan dengan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehat, dan ampunilah dengan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minum. Saudara-saudara, mulai dari sebelah kiri saya persilakan segala perkara sudah tersedia.
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Terus menyanyi, aku Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batin. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal yang baru di dalam roh, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat Tuhan, boleh kita mendengarkan waktu jemaat. Waktu jemaat tidak berada di Mataram Keberangan Tarakan, Oasis Utara, wilayah Kalimantan. Minggu 5 Maret 2023, Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali dalam beribadah bersama kami. Dan apabila membutuhkan saya untuk lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah selesai ibadah pada hari ini. Kita masuk dalam penyampaian.
Ibadah hari berikutnya akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 16 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh anggota PWGD. Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 Februari sampai 5 Maret 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Untuk ibadah keluarga di masing-masing kelompok dimulai pukul 19.30. Kita yang baru satu keluarga bisa sampai dan baru dua di keluarga Dr. Buku yang tadi keluarga yang sudah Poli SMP8 keluarga Majelis Bawang di Lestari keluarga Agung Satria. Tapi ini keluarga Agung Satria diundur ke tanggal 12 bulan 4 2023. Ya, ini diundur ke tanggal 12 April 2023. Di ibadah ini dibuat pada hari Rabu tanggal 8 dan untuk penyampaian Sabtu 11 Maret 2023 ibadah rutin PWGD Klasis dilaksanakan di Jemaat Batak Permai. Ibadah dimulai pukul 16.30. Ya, pada hari ini kita menerima kabar syukur dari beberapa keluarga, yaitu pertama dari keluarga MS Bangun sebesar 300.000, dan dari keluarga Yunanande sebesar 200.000 untuk SMPD. Dan pada hari ini ada surat yang masuk dari keluarga besar mahasiswa Kristen Sekota Tarakan perihal permohonan izin perekam suara. Kepada yang terhormat Kepala Majelis dan Jemaat Gereja Toraja di Masyarakat Merandu di tempat Shalom. Hubungan akan dilaksanakan ibadah Paskah dan KKR Gereja Sekota Tarakan. Dan ini kami selaku panitia pelaksana mohon izin kepada Kepala Majelis dan Jemaat setempat untuk kami melaksanakan pengumpulan dana melalui lelang suara yang sedianya akan kami selenggarakan pada hari Minggu 12 Maret 2023 tempat Gereja Toraja Jemaat Merandu. Sekian surat ini kami sampaikan besar harapan kami agar Bapak Ibu dapat mempertimbangkan permohonan ini atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Ketua Panitia Dimas Masai, Sekretaris Panitia Eskayana. Ini ada undangan pernikahan yang menikah Abed Naisa Pakai Ishak dengan Mensiani Papasik. Keberkatan nikah Selasa 7 Maret 2023 pukul 14 sampai selesai di Gereja Jemaat Batak Tarakan Jalan Akibala RT 55 dan Kelurahan Karanganyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Dan resepsi pernikahan Selasa 7 Maret 2023 pukul 18 sampai selesai Jalan Akibala Lapangan Gang 1 Polri RT 19 nomor 6 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.
turut meminta kehidupan kita adalah undangan yang kedua yang meminta Yasir dengan SPI dan Militer keberkatan nikah Sabtu 11 Maret 2023 pukul 10 WITA sampai selesai di gedung gereja yang dimiliki Roh Jakarta Laut. Resepsi pernikahan Sabtu 11 Maret 2023 pukul 13 WITA sampai selesai di tempat di Jalan Jakarta Harapan RT 1 nomor 32 atau di rumah Bapak Sefri Kelurahan Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Dan turut mengundang yang kedua Bapak Markus Binggoro. Dan yang ketiga yang menikah banyak dan tulis pengurus keberkatan nikah Sabtu 11 Maret 2023 pukul 15 WITA bertempat di Gereja Peraja di Bethlehem Tarakan Jalan Lalu Jepang RT 5 Kampung Bantala. Yang resepsi pukul 18 WITA sampai selesai bertempat di gedung Bandara Lama Jalan Bawarman nomor 1 Tarakan. Nah, turut mengundang Bapak Pendeta Ronald Alfred Sandrakan SPH dan Bapak Ferdi Timbal SPD. Dan untuk penyampaian dari pembangunan itu laporan keuangan dan program pembangunan 2023 dan publikasi akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Maret 2023 jam 19.30 di gedung gereja. Demikianlah warga jemaat. Ya, untuk ibadah rumah tangga dalam minggu ini yang hari Rabu itu diundur dimajukan pukul 17.30 atau setengah 6. Ya, dimajukan setengah 6 sore mulai. Ya, untuk ibadah yang hari Rabu. Ya, untuk ibadah Minggu untuk hari ini cuma ibadah pagi dan sore nanti. Dan demikianlah warga jemaat atas kerja kita dan kepada terima kasih Tuhan berkati. Ya, shalom, selamat pagi. Jadi kami dari panitia pembangunan khususnya bendahara akan menyampaikan pendapatan dan pengeluaran kita sepanjang tahun 2022, sepanjang 1 tahun yang lalu. Yang bawah dulu, Bapak.
Coba yang program kerjanya dulu, uraian penerimaan. Sudah betul tadi yang dibuka, tinggal digeser aja ke sana, kolom penerimaan. Ya. Bukan ini yang tahu, ya itu. Dan bisa di dulu ini yang dari Januari sampai Desember supaya kelihatan ini dengan yang ada di sini. Bisa disembunyikan dulu ini. Baik, jadi yang pertama kasih besar aja ini contohnya di sini. Yang ini yang ini. Kasih geser ke sini bisa besar sedikit. Ya, mohon maaf kita tenang sambil Kasih di sini. Nah, gitu. ya, terima kasih. Baik, jadi penerimaan kita sepanjang tahun 2022 yang pertama itu bantuan dana pemerintah saldo 31 Desember 2021 itu 25.562.500. Kemudian bantuan dana pemerintah 20 juta. Selanjutnya atas iuran jemaat 37.760.000. Kemudian natura 5.550.000. Selanjutnya penjualan kalender ini adalah kalender di tahun 2021, namun masih baru terbayar di tahun 2022 sebesar 5.600.000. Kemudian persembahan syukur keluarga 13.637.000. Persembahan undi 2 ibadah insentif 2.313.500 rupiah. Naik lagi. Kotak bangunan 4.400.000 rupiah. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini adalah pundi persembahan pundi keempat, misalnya hari Rabu Abu, Jumat hari Kamis Putih, Sabtu Sunyi, yaitu jumlahnya 1.192.000. Sehingga total pendapatan kita sepanjang tahun 2022 adalah 90.453.000. Boleh digeser sedikit? Udah kelihatan ya, anggaran kita kolomnya bisa diperbesar sedikit yang sebelah kanan. Yang ini ya, jadi kita anggarkan di tahun 2022 itu 136.062.500 rupiah. Namun yang terrealisasi adalah 90.453.000. Jadi hanya terrealisasi 66%. Yaitu untuk pendapatan. Boleh turun ke bawah untuk pengeluaran, naik ke atas.
bawah. Iya, ini. Baik, jadi kegiatan kita sepanjang tahun 2022 itu adalah pemasangan non di belakang konsistori itu 5.200.000. Kemudian sambungan ke belakang itu yang tempat parkir sekaligus untuk dapur umum 26.231.000. Kemudian ini ada yang tidak terlaksana rehab dan pemasangan tiang menara. Kemudian pekerjaan jembatan depan gedung gereja 12.479.000. Kemudian pemasangan teralis juga belum terrealisasi. Ya, kemudian di halaman gereja, di samping gereja itu biayanya sebesar 32.922.000. Lalu kemudian ada rapat pemeliharaan gedung gereja dan pastori, ada beberapa yang kita perbaiki sebesar 8.482.000. Kemudian biaya rapat itu 100.000 dan biaya kerja bakti 137.000. Dan pengeluaran lain-lain itu sebesar 1 juta. Sehingga jumlah total pengeluaran kita di tahun 2022 adalah 86.551.000. Ya, dari anggaran 136.062.500. Jadi terrealisasi sekitar 64%. Bisa dicoba untuk melihat saldo akhir kita dari atas ke bawah. Terus tadi, ya ini. Iya. Jadi inilah saldo kita untuk 31 Desember 2022, yaitu sebesar 29.465.000. Sekali lagi 29.465.000. Ya. Jadi itu sekilas informasi kepada kita soal keuangan pembangunan, dengan harapan bahwa depannya kita semakin bersama-sama untuk membangun jemaat kita. Ada hal yang akan disampaikan oleh Ketua. Silakan. Ya, baik, izin Bapak Ibu Jemaat Dikasih Tuhan, saya sampaikan sedikit terkait dengan program kita di 2023. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh bendahara terkait dengan pengeluaran di 2022, ya puji Tuhan kita bisa menjalankan program itu kurang lebih 70% ya. Jadi sudah dijelaskan oleh bendahara tadi, ini adalah kerja keras kita semua, bukan hanya kami dari tim pembangunan, tapi kita semua. Jadi mohon izin saya sampaikan sedikit terkait dengan program 2023. Silakan bawa video yang programnya. Di sini ada beberapa program. Sebenarnya program yang tahun lalu ini kita lanjutkan aja karena belum terrealisasi. Jadi mungkin ada beberapa prioritas ya. Ada beberapa program yang kita prioritaskan, itu tergantung dana yang nanti di tahun 2023. Jadi selalu kami sampaikan, kenapa kami selalu sampaikan ini, supaya jemaat itu memahami apa aja yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, sehingga kita satu visi-visi untuk jemaat kita, jemaat Aldebaran. Jadi yang pertama, poin pertama yaitu pemeliharaan gedung gereja. Ya, ini pemeliharaan gedung gereja. Saya bacakan saja poin-poinnya. Yang pertama, pemeliharaan gedung gereja. Kita anggarkan itu 20 juta. Kemudian rehab menara, plafon dan tehel. Menara kita di atas kita akan merehab, sama ada tehelnya kita akan baikin. Itu memakan dana sekitar 15 juta. Kemudian ada pemasangan teralis jendela. Jadi teralis kita belum kita pasang teralisnya. Ini program tahun 2022 juga. Kemudian yang di belakang ada cor halaman parkir atau dapur umum yang sudah kita buat kanopinya. Di belakang sudah
tinggal cor aja. Kemudian ada pembangunan pagar keliling. Nah, pembangunan pagar keliling ini Bapak Ibu tetap kita masukkan setiap tahun. Kenapa? Kita berusaha bersama-sama, baik itu dari tim pembangunan maupun jemaat, karena ini membutuhkan dana agak besar nih. Kita programkan sekitar 250 juta ini dengan pagar keliling. Mudah-mudahan kerja sama kita yang baik ini boleh realisasi. Kemudian nanti ada di tahun 2023 ada iuran Jumat seperti list-list yang sudah berjalan selama ini di Jumat kita. Puji Tuhan tahun kemarin itu berjalan dengan baik dan uang yang masuk kurang lebih sekitar 50 juta. Itu list respon kita di grup Getor, di list di jemaat kita, jemaat Rantai Merak. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu yang sudah memberikan berkatnya buat pembangunan. Dan mungkin nanti ada poin satu lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah akan bicarakan juga di program jemaat dan rapat majelis. Mudah-mudahan ini menjadi program kita juga kita perlu lihat. Jadi sekali lagi dengan harapan kami ya sedikit lagi saya sampaikan terkait dengan pembangunan kita di 2023 ini. Majunya suatu jemaat adalah kerjasama, kerja keras kita bersama. Ya mungkin kami dari tim pembangunan ini mau berjalan sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami bisa merespon, kami sampaikan progres semangat mudah-mudahan itu pasangannya mintu pakai masih ini laku kita mintu jemaat sehingga betul-betul terrealisasi. Jadi kami sangat bangga kerja keras dari Bapak Ibu dan motivasi Bapak Ibu memberikan berkatnya itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi atar lebih pembangunan. Ya, mungkin ada penyampaian sedikit dari Bapak Pendeta. Terima kasih. Ya, sabar alhamdulillah. Memang minggu ini mesti dijelaskan tentang program-program yang kita lakukan di tahun 2023. Untuk jemaat tahun lalu kita berhasil meraih harapan itu bahwa kita sudah sampai melewati dari target dari anggaran yang ada. Jadi saya kira ini sudah luar biasa dan perlu dipahami bahwa salah satu indikator kemajuan jemaat adalah persembahan masuk ke dalam jemaat. Tak ada satu-satunya oleh salah satu. Jadi tahun ini 2023 kemarin kita menargetkan sekitar 300 lebih, tapi kita raih 400 dan sekarang kita naik lagi 500. Dan kita yang paling kecil, jangan sampai mengatakan bahwa itu yang terbesar. Tapi saya yakin kita mampu meraihnya itu. Nah itu soal program dan beberapa kegiatan-kegiatan lagi dan seperti hari ini keputusan dan harapan ini betul-betul diwujudkan dan diperlihatkan. Jangan asal menjadi sebuah program itu. Kemudian ada harapan lagi yang saya mencoba merenungkan bahwa amat penting untuk dipikirkan oleh jemaat dan hari ini kami membutuhkan jawaban dari jemaat bagaimana. Karena kami sudah bicara di rapat majelis gereja, lalu keputusan kami bahwa ini harus disampaikan ke jemaat karena dari jemaatlah mesti harus ada jawaban. Di sebelah kita, sambungan dari tanah depan ini itu akan dijual. Lalu saya mengatakan persoalan pastori biarlah dulu pastori yang bisa. Karena kita berbicara untuk beberapa tahun ke depan. Gereja susah sekali mencari tanah. Kebetulan mau dijual. Untuk gereja dia menjual. Nah hari ini kita mau membutuhkan bagaimana statement dari jemaat. Maukah atau tidak? Mau? Setuju ya? Supaya yang di orang bisa usus itu kalau mana bisa di matanya. Agar ada pastori dia nanti ini los ke belakang dan sebagainya. Jadi sambungan dari tanah depan sampai ke belakang. Jadi ada batas di sini itu yang akan rencana kita akan beli. Kalau itu kita sepakat ya.
Ya, jadi panitia pembangunan sepakat dan anggota jemaat mengatakan iya hari ini. Jadi kita semua mari kita saling bahu-bahu yakin bahwa kita mampu dan kita dapat merealisasikannya itu untuk sebuah kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa kita rencana akan membeli dan kita sepakat. Kemudian ibadah yang dilaksanakan hari Rabu, harapan dari majelis gereja supaya kita selesai di November, karena di Desember kita konsentrasi untuk ibadah. Nanti muna susi tahun lino lolo, tak emang perubahan tau Yesus ini tau di bulan 12 dan sebagainya. Artinya majelis gereja menambah pelayanan hari ini untuk semua kedisiplinan dalam pelayanan. Jadi mestinya berakhir di kalender gereja Toraja di November. Jadi mudah-mudahan kita sepakat atau iman ini supaya perjalanan pelayanan kita betul-betul terkonsentrasi dan betul-betul berjalan dengan baik. Jadi bulan 12 tak untuk kegiatan kumpulan, yang ada hanya ibadah insidentil dan kegiatan Natal. Lalu kamu mau apa sih kamu itu? Lah, usahakanlah. Insidentil beda dengan ibadah rumah tangga. Pusingkan daun, bagi kuat bedakan itu karena itu diprogramkan. Ada ibadah insidentil, ada ibadah rumah tangga. Itu ada program. Jadi lalu kita minggu Mas Solanasa mau minta si paham angkaran itu pelayanan. Nah, kami dari berkat lalu padanta lantai katuanta pantat. Jadi pada moto ure semangat tu memaham tak Solanasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, di tanggal 5 Maret 2023 ada dua keluarga yang mengucap syukur dan menyatakan ucapan syukurnya. Pertama, keluarga MS Bangun bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga put pernikahan yang ke-33 Ronaldo untuk Perak pada tanggal 1 Maret 2023. Kemudian keluarga Joni Rande bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga, dan beberapa saudara kita yang berulang tahun di mulai minggu 26 ya. Kemudian sampai dengan ini selamat ulang tahun kepada kita semua, dan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dalam persekutuan kita sudah tahu bahwa salah seorang dari anggota jemaat meninggal, yakni almarhum Bapak Paulus Malik. Kita akan dukung dalam doa, dan beberapa saudara-saudara kita saya sempat melihat di malam kemarin saudara Berli sudah datang. Saya rencana berjumpa dengan dia. Kemudian beberapa saudara kita yang mengalami kondisi kesehatan yang lemah, mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendukung dalam doa. Dan informasi mudah-mudahan atau sakit, tajam kesehatan tak melakukan anak-anak lagi biarkan bagi perubahan cuaca atau apa itu, mudah-mudahan nilai hias yang kita masalah. Jadi itu hari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari diri kami bahwa kami adalah umat yang
percaya kepada kami mesti menghidupi hidup kami dalam kebenaran firman berdasarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, persekutuan yang boleh tercipta pada pagi ini. Kami meyakini bahwa semua itu karena Engkau yang berperkara di dalam firman-Mu. Kami dengarkan Tuhan, ajar kami Tuhan dapat menyatakan iman kami yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami masing-masing, tanggung jawab, pekerjaan, rencana kami Tuhan. Kami membawanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan, karena Engkaulah Allah sumber kehidupan, sumber pertolongan, dan sumber berkat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan nyatakan kuasa mampukan kami untuk dapat melakukannya dan menyelesaikan. Dan biarlah Tuhan perjalanan hidup ini kami dapat nikmati dengan penuh sukacita dan bahagia. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan orang tua yang lanjut usia, anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam studinya, dalam harapan-harapan mereka, dalam pekerjaan mereka. Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan mereka. Engkau hadir menyatakan kuasa dan tuntunan mengasihi dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kehidupan yang mereka jalani, mereka menikmati dekapan kasih Tuhan dan terus berserah hanya kepada di sepanjang kehidupan ini sebagai umat yang percaya kepada Allah Bapa di dalam surga. Kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara kami yang bersyukur pada saat mereka bersyukur karena kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam sepanjang kehidupan. Mereka mengaminkan bahwa semua itu karena Tuhan. Ia mengaminkan bahwa hidupnya adalah daripada. Oleh karena itu Tuhan berkati mereka dalam sepanjang kehidupan mereka. Teruskanlah pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka jalani dalam penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Dan mereka terus dapat menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang bersyukur dan menyatakan sukacita mengalami sukacita dan bahagia karena pertambahan usia yang boleh mereka alami. Tuhan, Engkau hadir dalam pertambahan usia mereka. Biarlah dalam pertambahan usia mereka semakin dewasa di dalam iman, dan iman mereka arahkan terus kepada dalam sepanjang kehidupan, dan mereka mau terus berkembang berdasarkan iman kepada. Dan biarlah kehidupan mereka Tuhan, mereka persembahkan hanya kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kebersamaan kami di jemaat Rantebaran Tuhan, beberapa saudara kami yang mengalami kondisi kesehatan yang terganggu, bahkan ada yang telah selesai operasi dan terus pemulihan Tuhan pada saat ini, bahkan ada yang sementara dirawat Tuhan. Kami datang kepada pada saat ini. Kami berseru Tuhan, Engkau mendengarkan kami. Biarlah Engkau menyatakan kuasa Tuhan sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Dan mereka dapat kembali bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama-sama di rumah yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan mereka kembali di tengah-tengah keluarga mereka untuk menyatakan tanggung jawab dan rencana hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di dalam pergumulan mereka pada saat ini. Biarlah mereka menikmati sukacita dalam hidup ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan rencana kami di jemaat ini. Kami tahu begitu berat, tapi kami yakin dan percaya bahwa karena Tuhan yang mendekatkan, Tuhan yang membukakan jalan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu kami akan dapat selesaikan dan kami akan meraihnya di dalam kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, hadirlah di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini bagi sesama kami dalam perjalanan hidup kami. Dan kekuatan kasih Tuhan terus kami harapkan. Biarlah kekuatan kasih Tuhan terus menopang kami, menyertai kami dalam perjalanan kehidupan ini sehingga kami tetap hadir dan teguh dan tidak goyah di tengah-tengah kehidupan ini karena Engkau bersama dengan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan pemerintah kami Tuhan.
di tengah-tengah tanggung jawab mereka. Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat kepadanya untuk terus dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab, sehingga mereka tetap setia, tetap penuh dengan kebijakan, mengangkat tanggung jawab ini dan menciptakan kedamaian bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan, peliharakan kami dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami menikmati kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Kami tetap kuat, kami tetap teguh dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oleh Tuhan kita Tuhan ya Tuhan buatkan Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam iman yang teguh pada Yesus dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai penutup yang sebelum jemaat kita jadikan bersama-sama perubahan besar kehidupanku. Jiwaku bersinar terang yang
Ya, demikian dari kita pada hari ini. Atasnya kita ucapkan terima kasih, selamat hari Minggu. Salam untuk semua.